Bapa yang bersama dan kerajaan surga, pada pagi yang cerah, patut kami berterima kasih kepada Engkau. Engkau telah pelihara kami, keluarga kami, dan kami berbangun dan tubuh yang sehat. Sebelum kami mengadakan aktivitas lain, kami mengutamakan di atas segala-galanya. Mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami menaikkan pujian penyembahan, dan kami menaikkan doa syafaat, dan kami rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu, dan firman-Mu jadi berkat buat kami. Roh Kudus berapi hamba-Mu, Roh Kudus berapi kami yang mendengarkannya, sehingga buka hati pikiran kami dan lembutkan hati kami, sehingga firman-Mu jadi berkat buat kami. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi, temu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akhiri pembacaan Yehezkiel pasal 48 sampai ayat yang terakhir, ayat 35. Yehezkiel pasal 48 ayat pertama sampai 35. Bila nama suku-suku itu yang paling utara dari laut terus ke Hetlon, berjalan masuk ke Hamat, Kasar, Enon, sehingga daerah kota Damsik yang berdekatan dengan Hamat terletak di sebelah utaranya. Dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat bagian Dan. Berhadapan dengan wilayah Dan, dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat bagian Asyir. Berbatasan dengan wilayah Asyir, dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat bagian Naftali. Berbatasan dengan wilayah Naftali, dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat bagian Manasye. Berbatasan dengan wilayah Manasye, dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat bagian Efraim. Berbatasan dengan wilayah Efraim, dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat bagian Ruben. Berbatasan dengan wilayah Ruben, dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat bagian Yehuda. Berbatasan dengan wilayah Yehuda dan perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat persembahan khusus yang harus kamu khususkan, yaitu 25.000 hasta lebarnya dan panjang sama dengan panjang satu bagian, yaitu dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat. Dan di tengah-tengahnya terdapat tempat kudus bagi persembahan khusus yang harus kamu khususkan bagi Tuhan. Panjangnya 25.000 hasta dan lebarnya 20.000 hasta. Dan bagi orang-orang inilah persembahan khusus yang khusus. Bagian imam-imam, ya panjangnya di utara dan selatan 25.000 hasta, dan lebar di timur dan di bagian 10.000 hasta, dan di tengah-tengahnya terdapat tempat kudus Tuhan. Dan bagian imam-imam yang sudah dikuduskan, yaitu Bani Zadok, yang memberi kewajibannya terhadap aku dan yang tidak turut sesat dalam kesatuan orang Israel, seperti orang-orang Lewi. Ini adalah bagian khusus bagi mereka dari tanah yang sudah dikhususkan, satu hal yang mahal, berbatasan dengan bagian orang-orang Lewi. Ayat 21, selebihnya ada milik raja, yaitu sebelah timur dan barat dari persembahan khusus yang kudus dari milik kota itu, dan berbatasan dengan yang 20.000 hasta itu, ke timur sampai ke batasan timur, dan ke barat sampai ke batasan barat, dan sejajaran bagian suku lain adalah untuk raja. Tengah bagian itu adalah persembahan khusus yang kudus dan bait suci, kecuali milik orang-orang Lewi dan milik kota itu yang terletak di tengah-tengah kebunnya raja, maka yang diakui oleh wilayah Yehuda dan Benyamin adalah bagi raja. Mengenai suku-suku yang lain dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat bagian Benyamin. Berbatasan dengan wilayah Benyamin dan berbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat bagian Simeon. Berbatasan dengan wilayah Simeon dan berbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat bagian Isakar.
Berbatasan dengan wilayah Isakar dari berbatas sebelah timur sampai berbatas sebelah barat terdapat bagian Zebulon. Berbatasan dengan wilayah Zebulon dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat bagian Gad. Berbatasan wilayah Gad sebelah selatan ialah dari Tamar sampai mata air Meriba dekat Kadesi, terus ke sungai Mesir, terus ke laut barat. Dan negeri yang harus kamu bagi-bagi menjadi milik pusakamu di antara suku-suku Israel, dan itulah bagian mereka. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 32, di sisi sebelah timur yang ukurannya 4.500 hasta terdapat 3 pintu gerbang juga. Itu pintu gerbang Yusuf, pintu gerbang Benyamin, pintu gerbang Dan, dan di sisi sebelah selatan yang ukurannya 4.500 hasta terdapat 3 pintu gerbang juga, yaitu pintu gerbang Simeon, pintu gerbang Isakar, dan pintu gerbang Zebulon di sisi sebelah selatan yang ukurannya 4.500 hasta terdapat pintu gerbang juga, yaitu pintu gerbang Gad, pintu gerbang Asyur, dan pintu gerbang Naftali. Dari kelihatan kota itulah 18.000 hasta. Sejak hari itu nama kota itu Tuhan hadir di sini, atau Yehova Syama. Kita perhatikan dari ayat pembacaan dari pertama sampai ayat selanjutnya bagaimana perhatian Tuhan kepada bangsa Israel di atas 12 suku, dan mana bagian suku-suku dan mana bagian untuk raja. Dan yang sangat menarik pagi ini kita lihat pada ayat yang ke-11, tidak bagian imam-imam yang sudah dikuduskan, yakni Bani Zadok, yang memelihara kewajibannya terhadap aku, dan yang tidak turut sesat dalam kesatuan orang Israel seperti orang Israel. Ini ada bagian khusus bagi mereka, dan tanah yang sudah dikhususkan, suatu hal yang maha kudus. Ya. Kita lihat ini bagaimana Tuhan sedemikian rapinya mengatur bagaimana umat Israel di antara 12 suku, dan juga di imam dari Bani Zadok. Bani Zadok juga diberikan tempat, tanah, pusaka. Siapa Bani Zadok ini? Dikatakan dan di Yehezkiel pasal 44. Yehezkiel pasal 44 ayat 15. Tapi mengenai imam-imam orang Lewi dari Bani Zadok. Jadi Bani Zadok, dari imam orang Lewi dari Bani Zadok ini menjalankan tugas di tempat kudusku. Waktu orang Israel sesat daripadaku, mereka jangan mendekat kepadaku untuk menyelenggarakan kebaktian dan bertugas depanku untuk menyembah kepadaku lemak dan darah. Demikianlah firman Tuhan. Mereka akan masuk ke dalam tempat kudusku dan yang akan mendekati mejaku untuk menyelenggarakan kebaktian, dan mereka akan menjalankan tugasnya terhadap kita lihat imam-imam orang Lewi dari Bani Zadok ini. Mereka melakukan tugas dalam tempat yang kudus. Waktu kapan? Waktu dia bangsa Israel sesat, tetapi dia tidak mengikuti orang yang sesat. Ya, dia tidak mengikuti orang yang sesat. Dia memperhatikan hidup dengan baik. Ya, sebagaimana dikatakan tadi Yehezkiel pasal 48 ayat 11, inilah bagian imam-imam yang sudah dikuduskan dari Bani Zadok, yang memiliki kewajiban di hadapan Tuhan, dan yang tidak turut sesat dalam kesatuan orang Israel seperti orang-orang Lewi. Dia mengikuti orang Lewi, Bani Zadok. Dia tidak melakukan yang sesat seperti bangsa Israel, di mana saat dia menjaga kesucian hidup dengan baik. Dia menjaga kesucian dengan baik, dan karena jaga kesucian dengan baik, dia melakukan tugas-tugas yang dari tempat kudus. Ya, sedemikian rupanya dia menjaga kesucian hidup dengan baik, dan dia tidak sembarangan dalam melaksanakan tugas dengan baik. Sebagaimana tadi Yehezkiel 44 ayat 4. Tetapi mengenai imam-imam orang Lewi dari Bani Zadok yang menjalankan tugas tempat kudusku Tuhan, waktu orang sesat daripada Tuhan,
daripada mereka yang mendekat kepadaku untuk menyelenggarakan kebaktian bertugas di hadapan bersama Kau. Di sini betapa penting hidup dan kekudusan. Ya. Bahkan di zaman ini dia menjaga kesucian dengan baik. Kalau kita melayani Tuhan dan tugas-tugas yang Tuhan percayakan, firman Allah berkata kitalah imam-imam. Dan 1 Petrus 2 ayat 9, kita imam. Kita pelayan Tuhan. Kalau tidak pelayan Tuhan, pelayan siapa? Pelayan iblis atau pelayan dosa? Tidak, kita pelayan Tuhan. Namanya pelayan Tuhan. Firman Allah berkata, kuduslah aku sebab aku kudus. Kita menjaga kesucian hidup dengan baik. Menjaga kesucian dengan baik, menjaga kesucian dan diizinkan Tuhan untuk melayani rumah Tuhan dalam ruang suci dan ruang masjid dan ruang tempat kudus Tuhan. Bukankah rumah Tuhan tempat kudus? Itulah kita tahu bahwa tubuh kita baik Roh Kudus. Ya, 1 Korintus 6 ayat 19, baik Allah Roh Kudus. Baik kita juga jaga kesucian hidup kita dengan baik. Secara fisik, tapi secara tubuh ini kita baik Roh Kudus. Baik Tuhan, kita menjaga kesucian dengan baik sehingga kita layak berdiri di hadapan Tuhan. Bahkan berkat-berkat yang Tuhan berikan, kalau kita ikuti melayani Tuhan dengan baik, Tuhan juga memberikan berkat. Sebagaimana tadi kita baca, Tuhan juga memberikan berkatnya. Ya, Tuhan itu penuh, Tuhan yang beri kasih. Sebab bagian iman yang sudah dikuduskan juga diberikan. Ya, berbatasan dengan Bani Lewi. Jadi ada berkat-berkat yang diberikan selain Bani Lewi. Tuhan juga memberikan pada Bani Zadok karena dia menjaga kesucian. Betapa penting kita hidup dalam kekudusan. Kalau kita memperhatikan hidup dalam kekudusan, Tuhan sudah siapkan berkat buat saudara pada pagi hari. Tuhan siapkan berkat yang menjadi kebutuhan saudara pada pagi hari, tanpa saudara menjerit sampai saudara teriak-teriak. Sebab dia sudah memberikan apa jadi kebutuhan saudara. Bicara makan minum, cari bangsa-bangsa yang mengenal. Yang Bapa di surga tahu kebutuhan saudara. Saudara percaya dia sudah siapkan berkat buat saudara pada hari ini. Amin. Saudara percaya bahwa berkat Tuhan sudah siap buat saudara. Jika saudara berlampungnya dengan baik, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Benar Bapa di surga, betapa Bani Zadok dia tidak mengikuti kesesatan bangsa Israel, tapi dia ikuti gaya hidup orang Lewi. Tuhan, biarlah kami yang hidup sebagai imam-imam menjaga kesucian hidup dengan baik. Kami tidak berkecimpungan dengan dunia, sekalipun kami berada di dunia ini, tapi kami tidak berkecimpung dengan perkara-perkara sebagaimana ikan. Dia sekalipun tengah laut dalam lautan asin, tapi dia tidak kena asin. Karena kita bercampur dengan dunia ini, maka kesucian hati dan pikiran kami berbenah, sehingga kami berjalan pada rel firman Allah yang tepat. Pimpin biar kami juga melakukan kehendak Bapa di surga, hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Terima kasih Bapa di surga, memberikan kami pada besok pagi dan tubuh yang sehat dengan tidak berasa Bapa. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka yang dikasih Tuhan. Berkati hikmat yang dari Tuhan, berkat kesehatan mereka, pelihara keluarganya sebagaimana Engkau pelihara. Dan pada pagi hari patut kami berterima kasih kepada Engkau. Banyak mereka yang divaksin, bahkan yang meninggal semakin banyak, yang berkurang, bahkan yang sakit semakin berkurang, yang sembuh semakin banyak. Terima kasih Tuhan, jangan sampai negara kami mengalami gelombang ketiga. Kami mohon belas kasihan Tuhan, yang mereka mau menjaga kesehatan dengan baik, jangan sampai juga gelombang ketiga itu datang pada negara bisa habis. Tuhan mencintai bangsa kami Indonesia. Saudara kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus dari saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin.